Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan daku." Yesus lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal itu kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Rencana dan kehendak Allah selalu indah bagi orang yang percaya. Atau dalam referen Mazmur tanggapan tadi sangat bagus dikatakan, orang takwa akan diberkati. Orang yang percaya itu pasti akan diberkati. Jadi kita semua ini adalah orang yang beriman, orang yang percaya. Jadi kalau kita tidak percaya, tidak beriman, setiap hari kita tidak akan datang untuk misa. Tapi karena kita percaya, kita beriman, maka kita datang. Inilah bukti bahwa kita orang-orang yang takwa. Bapak Ibu, saudara-saudari, tidak ada seorang pun yang bisa membatalkan rencana dan kehendak Tuhan. Tidak ada orang yang menginterupsi akan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau pasti Dia lakukan. Ini sebagaimana kita dengar dalam kedua bacaan pada hari ini. Abraham dan Sarah yang sudah begitu tua, tetapi Tuhan memberkati mereka. Tuhan punya rencana yang indah untuk mereka. Bisa mendapat keturunan. Dan mereka percaya akan apa yang Tuhan rencanakan ini. Maka benar dikatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan ini iman yang harus kita bangun. Namun kadang dalam hidup ini kita sendiri meragukan. Kita kurang yakin akan rencana Tuhan. Bahkan ada yang protes, saya berdoa terus tiap hari misa. Mereka yang tidak datang misa hidupnya kelihatan baik, senang. Apa yang salah dari saya? Ya, kadang kita protes. Mengapa Tuhan memperhatikan mereka ini? Ya, disinilah kita kurang menyadari kehendak Tuhan dalam diri kita. Tuhan begitu baik bagi kita, tapi kadang kita tidak melihat. Tuhan memberi apa yang bukan kita inginkan. Dia beri apa yang kita butuhkan. Kadang kita tidak melihat rencana Tuhan dalam diri kita. Ya, saudara-saudari, hari ini kita mendengar kisah penyembuhan dalam Injil si kusta. Ada beberapa hal yang menarik dari kisah ini. Yang pertama, si kusta punya inisiatif untuk datang, punya kemauan untuk datang
menjumpai Yesus. Dia tidak takut untuk datang memohon kepada Yesus. Padahal pada zaman itu orang kusta itu dikucilkan, tidak boleh dekat dengan orang banyak, orang-orang yang sehat. Dan supaya tidak berjangkit, mereka itu biasanya diberi tanda khusus. Bahkan mereka berjalan pun harus pakai lonceng. Dan ketika orang dengar bahwa itu bunyi lonceng, orang harus menghindar. Itu dia sendiri harus menghindari kerumunan. Jadi ibaratnya mereka itu masih hidup tapi sudah diberi label sudah mayat, sudah mati. Kan tidak boleh bergaul dengan banyak orang. Tapi ketika dia tahu Yesus ada di situ, dia datang. Dia tidak takut untuk memohon. Dan hal yang menarik juga adalah bagaimana cara dia meminta, memohon kepada Yesus. Tuhan, jika Tuhan mau, sembuhkanlah aku. Dia sangat santun, dia memohon kepada Yesus. Tidak memaksa. Dan di balik permintaan itu dia percaya Yesus pasti akan mentahirkan dia. Dan Yesus tahu bahwa mereka ini adalah orang-orang yang mempunyai kerajaan Allah, orang sakit kecil yang perlu diselamatkan. Maka tanpa komentar banyak, tanpa takut akan kerumunan banyak orang yang mengikuti dia, Yesus langsung mengulurkan tangan. Dan jadilah si kusta sembuh. Dan setelah sembuh, Yesus katakan apa? Jangan memberitakan hal ini kepada orang. Mengapa Yesus melarang? Ya karena itu tidak sesuai dengan tugasnya. Yesus datang bukan hanya untuk melakukan mujizat. Jangan orang percaya hanya karena mujizat. Ini yang Yesus tidak mau. Maka Yesus katakan jangan menyiarkan hal ini. Tapi laporkanlah dirimu kepada imam. Ya mengapa harus lapor? Ya karena mereka itu orang-orang kusta itu sudah diumumkan bahwa mereka ini orang sakit yang harus dijauhi dan tidak boleh dekat dengan banyak orang. Maka dia harus melapor kembali kepada imam yang akan mengumumkan bahwa dia ini sudah sembuh. Maka sebagai ucapan syukur dia harus memberi persembahan. Dan setelah disembuhkan, dia akan diterima kembali, diumumkan oleh imam, lalu dia akan hidup sebagaimana mestinya. Dan inilah kisah penyembuhan si kusta. Ya, kita bisa belajar dari si kusta dan Yesus. Dari si kusta kita belajar bagaimana cara kita berdoa, cara kita memohon kepada Tuhan. Hendaknya kita tidak takut untuk datang kepada Tuhan. Kita tidak malu untuk menyampaikan kelemahan kita, kebutuhan kita kepada Tuhan. Dan dari Yesus kita belajar bagaimana kepedulian kita terhadap sesama. Ada banyak orang yang perlu kita jamah, perlu kita sembuhkan dengan kata-kata, dengan perhatian, dan kekuatan yang kita beri kepada mereka itu adalah obat yang bisa menyembuhkan. Persoalannya adalah apakah kita rela untuk mengulurkan tangan menjamah mereka yang membutuhkan perhatian kita. Karena itu kita mohonkan rahmat ini dalam perayaan Ekaristi ini, semoga kita menjadi orang yang peduli seperti Yesus terhadap sesama.